Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan untuk masih bisa melangsungkan pembelajaran online seperti biasanya, yaitu pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya, yaitu masih di bab 1 tentang ta'riful Quran, ya, tentang pengertian Al-Quran. Nah, untuk yang kemarin kita sudah sampai ke ta'riful Quran istilahan indal ulama, ya, menurut para ulama. Kemarin ada menurut Imam Syafi'i, kemudian menurut para usul fiqh, ya, pakar Arab, kemudian menurut Syekh Muhammad Salim, juga menurut Syekh As-Sabuni. Nah, berarti pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajarannya, yaitu di buku ada di halaman 8. Nanti silakan bagi yang sudah ada bukunya, ya, silakan dibuka saja bukunya sambil melihat apa yang Ustazah jelaskan di sini. Nah, baiklah, untuk kali ini berarti kita melanjutkan materinya masih di bab 1, ya, al-mabhasul awal, yaitu di syarhul ta'rif, yaitu tentang penjelasan atau definisi dari kalimat yang di kotak kanan dan penjelasannya di kotak kiri, ya. Karena untuk mempersingkat waktu, jadi Ustazah tidak akan mendetail untuk mengharokatinya, ya. Kalian boleh simak dan dengarkan baik-baik apa yang saya sampaikan. Yang pertama, langsung saja, di sini ada kalamullah ta'ala. Kalamullah ta'ala berarti, ya, definisinya adalah yukhrajul kalamu ghairihi minal insi wal jinni wal malaikah. Berarti di sini menjelaskan bahwasanya kalamullah ta'ala bisa diartikan sebagai perkataan yang mana yang bukan datang dari selain Allah, ya, seperti dari manusia, dari jin dan malaikat. Nah, berarti jelas di sini kalamullah ta'ala semua perkataan yang datang dari Allah SWT atau disebut dengan Al-Quran, ya, itu kalamullah ta'ala. Kemudian yang kedua ada al-mu'jiz. Al-mu'jiz itu sebenarnya artinya dia melemahkan. Nah, maksudnya melemahkan di sini berarti mu'jizan lil khalqi, ya, untuk melemahkan siapa? Ya, untuk melemahkan makhluk yang ada di bumi. Untuk apa tujuannya? Li zahari sidqin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi da'watihil islamiyah, yaitu tujuannya adalah untuk menampakkan kebenaran, ya, memperjelas atau melemahkan dengan menampakkan kebenaran atas Nabi Muhammad SAW dalam dakwah Islamnya, ya. Jadi Al-Quran itu tujuannya berarti al-mu'jiz, untuk melemahkan manusia, membuat manusia lemah. Kemudian yang ketiga, al-muhabi ilan nabi. Maksud dari al-muhabi ilan nabi, al-munazzalu ala nabi SAW, ya, berarti yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Insyaallah kalian paham lah, ya. Nah, selanjutnya biwasitatil malak Jibril alaihissalam, biturukati Jibril alaihissalam, yaitu perantara, melalui caranya diturunkannya dengan apa? Yaitu dengan cara melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian al-manqulu bitawatur. Maksud dari al-manqulu bitawatur, nah di sini lumayan ini, ya, lumayan sedikit harus kalian perhatikan. Wa kharaja bil manqul tawatur, ya, dan keluar dari, sebenarnya al manqul bit tawatur berarti artinya dia dipindahkan bit tawatur, itu secara kan berangsur-angsur dengan tidak ada kebohongan. Intinya Al-Qur'an itu benar, dia murni, tidak ada kebohongan di dalamnya, ya, secara berangsur-angsur. Wa kharaja bil manqul tawatur, dan keluar dari manqul mutawatur ini, ya, yaitu jami'un ma siwal Quran, yaitu semua selain Al-Quran,
Ya, berarti kalau Al-Qur'an dia benar-benar nantinya murni, tidak ada kebohongan di dalamnya. Nah, selainnya berarti ya bisa jadi ada ya. Min mansukh tilawati wal qira'ati ghair mutawatir sawa'un akanat masyhurah. Ya, berarti di sini contohnya yaitu adalah menghilangkan bacaan atau menghapuskan bacaan ghair mutawatir sawa'un akanat masyhur, entah itu mutawatir atau juga dia masyhur, seperti contohnya qiraah Ibnu Mas'ud. Ya, berarti di sini sebenarnya qiraah itu banyak ya. Qiraah berarti di sini selain Al-Qur'an, mungkin nanti akan diperjelas lagi di waktu selanjutnya ya. Qiraah di sini dia bukan bukan seperti Al-Qur'an, tetapi qiraah banyak, ada 14 kalau nggak salah ya. Mutatabi'at qiraahnya Ibnu Mas'ud dalam tanda petik di sini mutatabi'atnya silakan kalian garis bawah ya, mutatabi'at. Akibat qauli ta'ala, contohnya kalau misalkan di dalam Al-Qur'an ada dalil seperti ini. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil haji ya. Di sana berarti sebenarnya ayat di sini ada dua kemungkinan, ada ayat tentang haji, juga ada ayat tentang menyembelih apa nih? Kambing atau kurban ya. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin ya. Kalau di Al-Qur'an di sini tidak ada mutatabi'atnya. Nah, kalau dalam qiraah Ibnu Mas'ud di sini ada mutatabi'atnya. Nah, tetapi hukum di sana itu tidak diambil. Yang diambil itu adalah mengikuti Al-Qur'an. Amkanat ahadatul qiraah, ada juga dalam qiraah yang ahad, berarti diriwayatkan oleh satu orang ya. Lafaz mutatabi'at akibat qaulu subhanahu wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Nah, dalam dua firman di sini, kalau dalam Al-Qur'an dia mutatabi'atnya itu tidak ada. Fa in syai'an min dzalik la yusamma Qur'anan wa la ya'khudh hukmahu. Nah, di sini kesimpulannya sebenarnya di akhir kalimat di sini ya. Dari dilihat dari yang tadi ya, qiraah Ibnu Mas'ud itu bukan dinamakan Al-Qur'an. Nah, makanya wala yu'khad hukmahu, dan hukumnya itu dia tidak diambil, tapi yang kita ambil adalah hukum yang sesuai dengan Al-Qur'an. Itu kan yang contohnya tadi, famalam yajid fasdimu salasati ayyamin. Maka barang siapa yang belum yang tidak menyembelih kurban pada haji tamattu kalau nggak salah ya, salah satu ayam, maka dia berpuasa 3 kali. Nah, kalau dalam Ibnu Mas'ud mutatabi'at, ada tambahan mutatabi'at, berarti puasa 3 hari berturut-turut. Mutatabi'at itu berturut-turut. Nah, sedangkan di dalam Al-Qur'an tidak ada fasya masalah satu ayamin. Ya, makanya mutatabi'atnya dia tidak diambil hukumnya seperti itu ya. Kemudian yang terakhir al-muta'abbadu bi tilawatihi fi qiraati thawabu minallah. Nah, dalam membacanya adalah pahala ya, ada pahala di dalamnya, juga ibadah. Nah, kemudian di bab ini juga ada al-khulasah atau kesimpulan, rangkumannya sama ya. Ini rangkuman ta'riful Quran lughatan. Jadi paling ustazah tidak akan menjelaskan secara detail karena sudah dijelaskan di pertama-tama itu ya, agar nantinya juga materi kita bisa kekejar ya. Di sini ta'riful Quran cara bahasa ada menurut Imam Syafi'i berarti dikatakan apa? Bukan diambil dari fi'il, atau berarti Al-Quran tidak memiliki kata dasar. Yang kedua menurut Farro inna mushtaqun minal qarain, itu diambil dari qarain jamaknya qarinah. Yang ketiga indal al-Asy'ari itu berarti qarana syai' bi syai', menggabungkan sesuatu dengan sesuatu. Kemudian nomor 4 inna lafdzul Quran mahmuz ya, itu mahmuz dari wazannya fu'lan. Quran itu menurut Zujaj. Kemudian yang kelima indal lihyani innahu masdaru mahmuz bi wazn ghufran. Al-Quran itu berarti diambil dari masdarnya mahmuz yang wazannya ghufran. Mushtaq min qara'a bi ma'na tala ya, mushtaqan dari qara'a yang artinya membaca. Nah, sumia bi makru tasmiyatan lil maf'ul masdar. Nah, intinya di sini berarti yang paling roji adalah pendapatnya Al-Lihyani, yang mana berasal dari kata qara'a yaqra'u, terus masdarnya makru
Qur'anan, ya, yang dibaca. Nah, paling ini penjelasan untuk pengertian Quran secara bahasa, karena ini sudah dijelaskan di awal-awal, ya. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada juga sama, ya, pengertian Al-Quran menurut istilah, atau di buku situ ada dituliskan judulnya Ta'riful Quran Istilahan. Sama sebenarnya. Kenapa saya tidak lampirkan bahasa Arabnya? Karena dia sebenarnya sama saja dengan Ta'riful Quran indal ulama, ya. Jadi nggak beda jauh. Makanya di sini paling Ustazah ambil kesimpulannya. Nah, ada pengertian Al-Quran menurut istilah itu, pendapat Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian pendapat ahli usul fikih dan fakar Arab yang lainnya dikatakan sama, cuma di sini ada redaksi tambahannya. Al-Quran adalah lafaz Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dari awal surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Kemudian pendapat Syekh As-Sabuni juga sama seperti itu, hanya nantinya ada tambahan-tambahannya. Berarti tambahannya seperti diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Membacanya adalah ibadah, ya. Kemudian fungsinya untuk mu'jiz, melemahkan manusia, ya. Kemudian melalui malaikat Jibril diturunkannya, sama aja sebenarnya semuanya. Nah, kemudian bisa diambil kesimpulan Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas, yang sampai kepada kita secara berangsur-angsur. Membacanya adalah ibadah dan juga sebagai tantangan bagi umat manusia untuk selalu meyakini keberadaannya, juga isi dan maknanya, karena makna yang terkandung di dalam Al-Quran sangatlah luas dan juga itu pasti, ya, sudah pasti. Nah, untuk di al-mabhasul awal itu sudah selesai, ya. Hanya berarti nanti kesimpulan dari bab 1 itu apa saja, dan juga nanti latihan-latihannya coba kalian isi dulu sebisa mungkin. Kalau nggak paham bisa ditanyakan nanti ke Ustazah, ya, mungkin lewat musifah atau bisa langsung ke Ustazah. Nah, selanjutnya al-mabhasus tsani, yaitu menuju ke pembahasan atau ke bab 2, yaitu tentang as-shalatul Quran atau kemurnian keasliannya Al-Quran. Nah, di sini ada at-tamhid dulu, ya, dijelaskan bahwasanya Al-Quranul Karim kitabun khatamallahu bihil kutub muqaddasah wa anzalahu 'ala nabi khatama bil anbiya bidinil 'ami khalid. Fahuwa dusturul khaliq li islahil khalqi wa qanun sama li hidayatil ard anha ilaihi manzilahu kullu tashri' wa audi'ahu wa naqbihi kullu sa'adah. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya Al-Qur'anul Karim yaitu adalah kitab khatamallah, kitab yang Allah jadikan sebagai penutup dari kitab-kitab yang terdahulu, ya. Berarti kitab terdahulu seperti apa? Zabur, Taurat, Injil. Nah, itu adalah kitab-kitab terdahulu. Kemudian ditutup dengan Al-Quran karena dia dijadikan sebagai penutup. Wa anzalahu 'ala nabi khatama bi anbiya. Nah, diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi juga, ya, bidil amin khalidin, dengan agama yang menyeluruh dan juga kekal. Nah, fahuwa dusturul khaliq, dan Al-Quran itu apa? Sebagai undang-undangnya, undang-undang Allah li islahil khalqi, untuk apa? Untuk memperbaiki khalqi, makhluk, wal qanun, dan aturan-aturan bumi, ya, yang mana untuk li hidayatil ardi, untuk memberikan hidayah kepada para penduduk bumi, anha ilahi manzilatu kullu tashri, dan juga sebagai Al-Quran sebagai puncak segala syariat, kullu nahdati, dan juga setiap kebangkitan, wa natabi kullu sa'adah, dan juga dikaitkan nantinya dengan kebahagiaan. Itulah tentang Al-Quran. Nah,
Baiklah, berarti kita melanjutkan ke al-sholatul Quran, yaitu tentang tadi ya, keaslian atau kemurnian Al-Quran. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya Al-Quran adalah bukti kerasulan Rasulullah SAW, dan juga ayat-ayatnya yang suci itu dia untuk berbicara kepada manusia, ya, kepada manusia, umat manusia. Nah, kemudian fakan Al-Qur'anu syahidan bi risalatihi, dan Al-Qur'an itu dia banyak fungsinya, ya, sangat-sangat banyak di sini. Salah satunya ada untuk bukti tanda kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, juga natikon binubuwatihi, dan berbicara tentang kenabiannya, isinya ada berbicara tentang kenabian Rasulullah SAW. Dalilan ala sidqihi wa amanati, dan juga bukti atas kebenaran Nabi Muhammad SAW juga amanahnya. Kemudian wa huwa maladuddinul a'la yastanidul Islam ilaihi. Nah, di sini juga Al-Qur'an itu sebagai rujukan agama yang paling tinggi, ya. Rujukan agama yang paling tinggi, yastanidul Islam ilaihi, dan kemudian Islam juga dia merujuk atau bersandar kepada Al-Qur'an. Makanya mengapa kita diharuskan sumber yang pertama adalah Al-Qur'an dan Sunnah, ya, Al-Qur'an dan hadis. Dan di sini juga dikatakan bahwasanya Islam itu dia bersandar merujuk kepada Al-Qur'an. Dalam hal apa nih? Fi aqwaidihi wa ibadatihi wa hikamihi wa ahkamihi wa adabihi wa akhlaqihi wa qisasihi wa mawa'izihi wa ulumihi wa ma'arifihi. Dalam hal akidahnya, ya. Kemudian di dalamnya ada akidah, terus tentang ibadah, hikayat-hikayat, hikmah-hikmah, ya. Kemudian hukum-hukum, adab, akhlak, cerita-cerita, nasihat-nasihat, ilmu-ilmu, pengetahuan, dan sebagainya. Masih banyak yang terkandung di dalamnya. Nah, karena kan seperti dalam Al-Quran tersebut, ayat apa? Al-Baqarah, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fih, ya, tidak ada keraguan di dalamnya, ya, kita tidak boleh ragu dalam isi yang terkandung di dalamnya. Kemudian Al-Quran juga imadul lughatil arabil asma, sebagai tihangnya bahasa yang paling, bahasa apa nih? Bahasa Arab yang paling ternama atau yang paling tinggi. Tadi inilah lughatu fil baqaiha wa salamatiha. Nah, dan juga bergantung, ya, bergantung dan apa nih? Tadi inilah lughatu fi baqaiha wa salamiha wa tastamitu ulumuha minhu ala tanawu'iha wa kasratiha wa tawafuq. Nah, dan juga bahasa Arab itu dia sudah ada dalam Al-Quran juga, ya, bergantung kepada Al-Quran juga. Nah, makanya ilmu bahasa Arab juga itu diambil dari Al-Quran dalam berbagai macamnya, banyaknya, ya. Dan juga kenapa? Karena bahasa Arab juga sairul lughatul alamiyah, yaitu pemimpin dari bahasa-bahasa yang lainnya, ya, bahasa-bahasa dari yang pemimpin bahasa dari bahasa yang lainnya, seperti itu. Karena dalam Al-Quran itu sudah jelas, pertama tulisannya berbahasa Arab, isi kandungannya juga tentang bahasa Arab cukup luas, ya, makanya bahasa Arab juga bergantung kepada Al-Quran. Nah, kemudian di paragraf terakhir juga dijelaskan bahwasanya Al-Quran adalah yang pertama dan terakhir kekuatan untuk merubah keadaan, ya, allati ghayra suratul alam, tentang gambaran-gambaran alam semesta ini. Wa naqalat hududa al-mamalik, ya, juga memindahkan batasan-batasan ketetapan raja-raja, ya, berarti pemimpin raja-raja dia harus bersandar atau merujuk kepada Al-Quran, ya, batasan-batasannya, ketetapannya sudah ada dalam Al-Quran. Wa hawalat majrat tarikh, dan juga merubah perjalanan sejarah. Wa anqadatul insaniyah al-asirah, dan juga menyelamatkan
manusia-manusia yang terluka atau dia berada dalam kegelapan, ya. Makanya dengan adanya Al-Qur'an manusia terselamatkan. Nantinya ada nur atau cahaya. Baiklah, kita lanjutkan tadi tentang as-salatul Qur'an, ya. Juga Al-Qur'an itu menciptakan juga makhluk baru. Maksudnya tadi dijelaskan bahwa tujuannya adalah mengeluarkan manusia dari sisi gelap, kemudian dia menuju ke jalan yang benar, yang menciptakan generasi yang baru. Nah, di sini dijelaskan juga lidzalika kulluhu kana al-Qur'anul Karim. Nah, maka dari itu semua isi, ya, kulluhu Al-Qur'an adalah sebagai sumber perlindungan atau tempat perlindungan yang paling agung. Mawadi al-inayatul kubra, ya, tempat perlindungan, sumber perlindungan yang paling agung dari siapa? Minar Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah, kemudian dari para sahabat, kemudian dari min salafil ummah, salafus sholih, itu berarti para pendahulu, wa khalfiha, dan para generasi sekarang, ya, generasi kekinian, jami'an ila yaumina hadza, dan semuanya sampai saat ini. Ya, sampai saat ini berarti Al-Qur'an masih tetap dijadikan sebagai sumber yang paling agung, ya, sumber perlindungan, sumber pertolongan yang paling luar biasa. Nah, wa qad ittakhadhat hadhil inayah, ya. Dan juga di sini Al-Qur'an itu terlindungi dari hal-hal yang membuatnya dipalsukan, dan juga dia isinya meliputi berbanyak problem-problem kehidupan mukhtalifatan, nah, dan juga yang sangat beda-beda. Nah, kemudian ini juga kembali ke dalam bahasa Arab, ya. Dalam bahasa Arab itu berarti tarji'u ila lafdhihi wa adaihi ukhra ila uslubi wa ijazi. Nah, di sini juga bahasa Arab itu dia dilihat dari sisi lafadznya, penyampaiannya, uslub-uslubnya, dan keistimewaannya, mukjizatnya itu dia masih sangat sebagai asli, gitu ya, sumber pertolongan, sumber perlindungan, dan tidak akan berubah. Makanya kenapa dikatakan bahasa Arab adalah sumber ilmu yang dapat didapatkan dari Al-Qur'an juga. Nah, berarti di sini ada 4 hal, ya, perlindungan di dalam bahasa Arab ini. Pertama itu yaitu tadi sumber perlindungan dari Al-Qur'an sebagai sumber perlindungan dari Rasulullah. Juga yang selanjutnya Al-Qur'an terlindungi dari berbagai macam, ya. Kemudian dari kembali kepada lafadz dan cara pelafalannya, makharijul hurufnya itu sangat terjaga, terlindungi, dan tidak berubah. Nah, dari mulai uslub-uslubnya, juga mukjizatnya, wasalisah, dan yang ketiga dari tulisannya, ya, gambarannya, isinya itu juga terlindungi. Warabi'ah ila tafsirihi wa syarihi ila ghairi zalik, dan yang terakhir itu dari penafsiran dan penjelasan-penjelasannya itu masih menjadi sumber utama di dalam Al-Qur'an tersebut. Nah, kemudian selanjutnya walaqad atbaradal ulama kullu nahiyah min hadin nawahi bil bahsi wat ta'lif wa wada'u min ajliha al-ulum wa dunul kutub wa tabara'u fi hadzal maidanul wasi'. Nah, di sini berarti para ulama telah memisahkan setiap aspek-aspek dari berbagai macam kajian, wa ta'lif, karya-karya, wa wada'u min ajlihal uluma, ya, dan juga menuangkannya, ya, menuangkan ilmu-ilmu tersebut dalam disiplin ilmu, wadawwanul kutuba. Tadi bukan wadunu, ya, wadawwanu, dan menuliskannya di dalam mushaf atau dalam kitab, watabara'u fi hadzal maidan, dan juga berlomba-lomba dalam ajang yang sangat luas, awsatan ba'idan,
dan sampai melangkah ke yang paling jauh, hatta zahartul maktabatul islamiyah, sampai nanti perpustakaan Islam itu dia menjadi penuh, ya, zahazat maktabatul islamiyah dengan apa? Biturasil majid, dengan karya-karya klasik dari para salaf, para ulama solih, ulama a'lam, dan juga para ulama-ulama yang sangat pandai. Bahkan tadi tawarud sarwah dan kekayaan atau hazanah ini dia sebagai tantangan juga bagi para manusia, bagi para umat di bumi, ya, wa nafhamu biha ahlul malal wa nadfi kulli asr wal masar, dan juga untuk membantah para ahli malal, itu orang-orang yang lalai, ya, di setiap waktu dan tempatnya. Jadi Al-Quran juga dijadikan kitab-kitab ini sebagai tantangan bagi orang-orang makhluk bumi ini, dan juga sebagai sebagai bantahan untuk membantah para ahli yang golongan-golongan yang lalai di setiap waktu dan tempatnya, ya. Maka sangat begitu luasnya sekarang sampai ke berbagai penjuru, ya, agama Islam itu tersebar. Nah, mungkin sampai di sini dulu materi kali ini, karena subhanallah banget ya, masya Allah, di bab kedua ini sangat banyak juga materinya. Kalau misalkan Ustazah terus menjelaskan, dikhawatirkan yang kemarin-kemarin atau yang tadi saya jelaskan pun masih banyak yang kurang difahami, ya. Jadi karena batasan kita seperti ini, karena posisinya kita juga tidak saling tatap muka, ya, jadi agak sulit juga untuk menjelaskannya, ya. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian, nanti difahami sedikit demi sedikit, ya. Juga kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, langsung sampaikan saja, boleh hubungin Ustazah dan sebagainya, ya. Berarti di bab kedua ini masih di as-sholatul Quran, itu pun baru poin pertama, ya. Poin pertama pun belum semuanya, ya, karena juga ini rujukan buku yang kita gunakan juga lumayan. Jadi mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dalam mempelajarinya. Taib, yumkin hazamini ma'an najafi kulli umur ma'an najafi yaumikun. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.